Lama tidak terdengar kabarnya hingga disebut menghilang. Ibtu Rudiana, ayah Eki yang menjadi korban pembunuhan bersama Vina di Cirebon pada 2016 lalu, kini mendadak menghebohkan publik dengan kemunculannya di media sosial. Pasalnya, baru-baru ini beredar foto Ibtu Rudiana yang tengah bermain bulu tangkis bersama pejabat utama Polres Cirebon Kota dalam acara turnamen badminton di momen perayaan Hari Bayangkara ke-78. Lalu, seperti apa potret Ibtu Rudiana saat berada di lapangan bulu tangkis lengkap dengan baju olahraga dan memegang raket? Seperti apa pula reaksi dari pihak Peggy Setiawan yang sangat menyayangkan akan sikap Ibtu Rudiana yang mau muncul ke publik untuk bermain bulu tangkis, namun tidak mau muncul untuk mengklarifikasi kabar yang menyudutkan dirinya dalam kasus kematian Vina dan juga putranya Eki. Hingga Hotman Paris dan Kamarudin Simanjuntak yang memberikan reaksi dari hasil pemeriksaan Propam Mabes Polri terhadap Ibtu Rudiana yang dinyatakan tidak melanggar kode etik, serta Dewi Intan sebagai kuasa hukum keluarga Vina yang meminta Propam Mabes Polri untuk lebih transparan dalam menjelaskan hasil dari pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, di tengah perjuangan Peggy Setiawan untuk mendapatkan keadilan dalam kasus Vina Cirebon melalui pra-peradilan, kabar mengejutkan baru-baru ini hadir dari Ibtu Rudiana. Bagaimana tidak, setelah selama ini bak hilang di telan bumi, tidak menampakkan dirinya ke publik saat proses penyelidikan kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki berlangsung. Tiba-tiba kini beredar sebuah foto di media sosial yang menampakkan Ibtu Rudiana yang tengah asyik bermain badminton atau bulu tangkis bersama pejabat utama Polres Cirebon Kota dalam rangka ikut berpartisipasi merayakan Hari Bayangkara ke-78 dengan ikut pertandingan turnamen badminton. Dari foto tersebut, Ibtu Rudiana pun memperlihatkan dirinya yang sedang berada di lapangan bulu tangkis sambil memegang raket, lengkap dengan menggunakan baju olahraga berupa kaos putih biru bertuliskan Samawa dan juga celana pendek berwarna hitam. Sontak saja, foto tersebut akhirnya mengundang perhatian publik dan juga kontroversi karena terjadi di tengah-tengah kasus yang sedang diselidiki, terutama karena keterlibatan langsung Ibtu Rudiana dalam proses hukum, di mana beberapa waktu lalu dirinya yang sempat dipanggil oleh Propam Mabes Polri untuk dimintai kesaksiannya. Tentu, dengan beredarnya foto Ibtu Rudiana tersebut, akhirnya mendapatkan reaksi panas dari pihak Peggy Setiawan yang menyayangkan atas sikap Ibtu Rudiana. Mengapa ia mau muncul ke publik untuk bermain bulu tangkis, namun dirinya justru tidak mau muncul ke publik dan beri klarifikasi di saat banyaknya pihak yang menyudutkan dirinya dalam kasus kematian Vina dan Eki Cirebon itu. Ya alhamdulillah ya, berarti kalau dia udah muncul di ini ya, muncul tapi saya belum bisa memastikan itu foto itu benaran atau tidak atau editan, saya tidak tahu. Tapi kalau memang benar dia udah muncul di ini ya, di publik itu udah alhamdulillah. Tinggal bagaimana dia keberaniannya, kejentelmenannya untuk menjelaskan permasalahan itu ke masyarakat. Kalau selama ini kan kita kan baru disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri itu yang mengatakan kalau si
Ibtu Rudiana sudah diperiksa Propam sama Irwasum, kata tidak ditemukan kesalahan. Nah itu makanya di sini kami mengatakan kalau tidak ada kesalahan, kita lihat dari fakta dari ini, dari putusan pengadilan, itu sangat janggal sekali. Makanya kami minta kepada kami minta kepada Presiden, tentulah ini tim pencari fakta yang independen. Intinya di sana, kasasi enggak, tapi maksud saya kan kalau dia berolahraga kan lebih bagus daripada dia ngurung di ruangan, lebih bagus dia olahraga. Lebih bagus dia olahraga kan. Bagus, berarti bagus kan. Kalau dibilang kecewa ya kecewa. Maksud saya kan begini, seharusnya Ibtu Rudiana itu kan memberikan keterangan ke pers, masyarakat, mengatakan permasalahan sebenarnya ini loh, ini masalahnya ini ya. Dari masyarakat semua tidak tanda tanya ada apa terhadap perkara ini kan itu. Sebab selama ini kuncinya itu ada di Ibtu Rudiana permasalahan ini. Ya segera diklarifikasi, baik atau burung diklarifikasi loh, biar masyarakat pun tidak selalu menjudge si Pak Rudiana. Kalau dia menjelaskan kan begitu loh. Selama ini kan masyarakat sampai sekarang ini seakan-akan selalu menjatuhkan Pak Rudiana kan begitu loh, karena dia tidak, dari dia sendiri tidak ada klarifikasi. Kalau Pak Rudiana mengklarifikasi terhadap perkara itu kan masyarakat mungkin bisa menilai. Tapi terus terang aja saya tetap sebagai manusia ya, saya prihatin terhadap kejadian menimpa anaknya, apapun namanya itu anaknya korban. Di sisi lain, sebagai kuasa hukum keluarga almarhumah Vina, Hotman Paris melalui akun media sosialnya juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Kapolri yang telah memerintahkan Propam Mabespori untuk turun tangan memeriksa langsung kasus Vina. Mengingat adanya perbedaan dari hasil penyidikan tahun 2016 dan 2024. Lalu, seperti apa pula ungkapan Hotman Paris ketika mendengar hasil pemeriksaan Ibtu Rudiana oleh Propam Mabespori? Benarkah Hotman Paris pun justru sangat menyayangkan atas hasil pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana yang dinyatakan tidak melanggar kode etik? Hotman Paris sebagai kuasa hukum dari keluarga almarhumah Vina, terima kasih kepada Bapak Kapolri yang telah memerintahkan Propam Mabespori untuk semakin memeriksa kasus Vina ini. Kenapa ada perbedaan 2016 dan 2024? Propam Mabespori coba dicek apa yang terjadi di penyidikan 2016. Dua DPO yang di 2024 di dalam BAP disebutkan adalah fiktif, ternyata di BAP di 2016 justru diuraikan secara jelas peranannya. Dialah yang mengantar mayat ke flyover, dia yang memerkosa, dia yang menaik, bahkan motornya pun ada. Jadi ini salah siapa? Oke? Demikian juga Peggy katanya dulu di 2016 adalah pelaku, sekarang di 2024 5 mengatakan bukan pelaku. Jadi inilah tugas Propam. Apa yang terjadi di penyidikan 2016 yang saya tidak mengerti, kenapa akhirnya Propam mengatakan Rudiana bapaknya Eki ternyata secara kode etik tidak melanggar apapun. Pusing. Ya, Hotman Paris seolah dibuat pusing atas hasil dari pemeriksaan Propam Mabespori yang menyatakan bahwa Ibtu Rudiana tidak melanggar kode etik terkait keterkaitannya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Mengenai ungkapan Hotman Paris yang mengatakan jika Ibtu Rudiana dinyatakan Propam Mabespori tidak melanggar kode etik, akhirnya juga mendapat tanggapan dari Kamarudin Simanjuntak sebagai praktisi hukum. Lalu seperti apa ungkapan Kamarudin Simanjuntak? Benarkah hal itu bisa terjadi lantaran Ibtu Rudiana adalah korban, mengingat Eki sang anak yang juga menjadi korban pembunuhan? Ya memang Propam begitu. Kalau sudah diperiksa Ibtu Rudiana tidak ditemukan kesalahan, pasti dikatakan tidak ditemukan kesalahan. Dan Ibtu Rudiana kan korban itu, anaknya meninggal. Benar nggak? Anaknya meninggal. Lalu kita bilang macam-macam, dibilang pengedar lah, apa segala macam, narkoba lah. Nah, buktikan narkobanya.
Makanya kalau ada ibu-ibu yang ngomong narkoba itu, langsung maju ke polisi. Jangan cuma cuap-cuap begitu. Kalau dia cuap-cuap cuma seperti itu di televisi atau di apa itu di media-media, kan tidak bisa dipegang oleh polisi itu. Kecuali dia ngomong langsung datang kantor polisi, saya melihat atau mengetahui, pengetahuan saya begini, sesuai yang diutarakan di media-media itu. Saya bernama ini gitu loh kan. Nah, barulah itu menjadi keterangan. Itu pun harus minimal 2. Kalau sendirian kan nggak berguna. Harus ajak teman atau ajak yang mengetahui. Meninggalkan tanggapan Kamarudin Simanjuntak terkait Rudiana yang tidak melanggar kode etik. Sebelumnya, kuasa hukum almarhumah Vina, Dewi Intan, juga sempat mengungkapkan bahwa Propam Mabes Polri seharusnya bisa lebih transparan ketika mengungkap hasil pemeriksaannya terhadap Ibtu Rudiana pada 16 Juni 2024 lalu agar permasalahan ini pun menjadi terang, bukan seolah malah ditutup-tutupi. Oh iya, justru kenapa akhirnya sekarang muncul asumsi, berbagai macam asumsi, dan saya bilang seperti bola liar kemana-mana, ya karena sejak awal itu semua masyarakat mempertanyakan kenapa Bapak Ibtu Rudiana sampai saat ini tidak mengeluarkan statement apa-apa. Kami justru bertanya, pada tahun 2016 tuh apa sih yang terjadi? Itu kan yang dipertanyakan oleh masyarakat selama ini. Justru dengan beliau menutup akses itu jadi makin bertanya-tanya gitu. Makanya dengan ini kami meminta agar pihak kepolisian juga membuka secara transparan apa sih hasil pemeriksaan tersebut, sehingga masyarakat juga jadi tidak berpikir yang macam-macam kan gitu kan. Apa sih hasilnya, kenapa hasilnya ditutup-tutup? Ya kalau memang itu kewenangan penyidikan ya silahkan, tapi alangkah lebih baiknya secara transparansi dibuka kepada masyarakat. Mari semua kita buka hasil dari semua penyidikan ini agar tidak muncul asumsi-asumsi yang buruk terhadap pihak kepolisian maupun pihak-pihak terkait seperti itu. Lantas, seperti apa pula Farhad Abbas yang sebelumnya sudah melaporkan Ibtu Rudiana ke Polres Cirebon dan juga ke Mabes Polri lantaran melihat banyaknya kejanggalan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Ibtu Rudiana pada tahun 2016 lalu, termasuk adanya kekeliruan dari pembacaan hasil visum yang berawal dari kecelakaan namun kemudian berubah menjadi pembunuhan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sebelumnya, Farhad Abbas diketahui telah melaporkan Ibtu Rudiana ke Polres Cirebon di tengah perjuangannya mencari keadilan untuk Saka Tatal. Terlebih, Farhad Abbas pun juga melihat adanya kejanggalan dari peran Ibtu Rudiana saat pengungkapan kasus Vina di tahun 2016 silam itu. Bahkan, Farhad Abbas pun juga menganggap jika kejanggalan itu sebuah kejahatan ketika Rudiana membuat laporan pada tanggal 31 Agustus 2016 jam 18.30 saat ia sudah menangkap 11 orang yang kemudian disebutkan namanya. Ditambah lagi dengan adanya pencabutan laporan BAP Liga Akbar karena tidak sesuai dengan keterangan aslinya atau adanya penambahan keterangan dari penyidik. Semua itu membuat Farhad Abbas merasa tidak cukup melaporkan ke Polres Cirebon Kota saja, tapi juga melaporkan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri pada 19 Juni 2024 lalu. Lantas, apa alasan Farhad Abbas membuat 2 laporan terhadap Ibtu Rudiana di 2 tempat berbeda?
Benarkah tujuannya agar segera menemukan titik terang demi peninjauan kembali untuk Saka? Hari ini Rabu 19 Juni kita telah menindaklanjuti arahan dari Polres Cirebon, yaitu tentang pengaduan kita bahwa adanya dugaan memberikan keterangan yang tidak benar ya, kemudian rekayasa penetapan tersangka khususnya klien kami Saka Tatal ya. Artinya memang setelah berdiskusi dengan Polresta Cirebon dan Bareskrim, ada beberapa upaya kalau menyangkut etik dapat diterima di Propam. Jadi laporan tentang Pak Rudi yang menangkap langsung kemudian melakukan satu proses penyidikan ya, kemudian dengan melakukan upaya-upaya yang kita punya rekam jejak, diantaranya pernah melakukan ke Propam dan ke Komnas HAM, ditindaklanjuti dengan surat untuk ditindaklanjuti. Oleh karena ini selama ini belum ada tindak lanjutan, kami meminta kepada Bareskrim ya, walaupun dari hasil di Bareskrim saat ini mengatakan adanya 2 provinsi wilayah lokus yang berbeda, mungkin akan diarahkan ke Polda Jawa Barat. Nah, tapi surat tanda terima pengaduannya sudah diterima oleh Bareskrim. Jadi apakah mekanisme ini kami yang membuat laporan sendiri langsung di Bareskrim atau Bareskrim yang mendelegasikan kepada Polda Jabar? Dan menurut keterangan dari Bareskrim maupun dari Propam, mereka sudah turun langsung juga dan mereka mengapresiasi laporan ini, sehingga kita minta adalah keadilan. Lantas seperti apa pula? Sebelumnya, Hotman Paris juga sempat didatangi oleh seseorang yang mengaku utusan dari ayah Eki dan memintanya untuk menjadi kuasa hukum ayah Eki. Namun hal tersebut dengan tegas ditolak oleh Hotman Paris. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Sebelumnya, Hotman Paris saat mengadakan jumpa wartawan beberapa waktu lalu pun mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa dirinya sempat didatangi seseorang yang mengaku utusan dari ayah Eki dan memintanya untuk menjadi kuasa hukum ayah Eki di tengah kasus Vina. Namun hal tersebut ditolak secara tegas olehnya. Lantas apa alasan Hotman Paris menolak permintaan ayah Eki tersebut? Lantas benarkah kedatangan utusan ayah almarhum Eki itu ada pesan terselubung bahwa pelakunya adalah Peggy Setiawan? Kami juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Eki. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran, karena anaknya kan yang korban si Eki, tapi kami tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum Nenona menolak
menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat ada mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah yang kepada dialah dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.